Kecamatan Ibun merupakan salah satu kecamatan di Kabupaten Bandung yang terletak di sisi paling timur dan tepat berbatasan langsung dengan Kabupaten Garut. Daerah ini berada di dataran tinggi dengan ketinggian rata-rata 800 meter di atas permukaan laut. Kecamatan Ibun dikenal sebagai sebuah wilayah penghasil produk olahan kuliner tradisional Borondong. Borondong Ibun yang ada sejak puluhan tahun yang lalu, kemasyhurannya sudah dikenal ke berbagai daerah. Di samping itu, Ibun juga memiliki aneka potensi lainnya karena sumber daya alamnya yang sangat subur. Terus tercatat gitunya selain Borondong mana tadi, oke aya Kampung Lauk. Untuk Kampung Lauk mana di Desa Lampegan. Tapi kecamatan Ibun ya, Lampegan. Tadi Kalangkung. Mau Kalangkung daras. Itu jadi ikan itu mah, kuda lauk ya Bu. Jadi di situ lagi tercatat Kampung Lauk gitu. Di Lampegan. Itu lauknya lauk emas, lauk mujair, lauk macam-macam. Salajeng lah oge aya Kampung Durian di Kasohor Bu, Durian di Desa Dukuh ya Kabupaten terus apaleun yang di Dukuh teh para pejabatnya Pak asistennya siapa teh naroskeun mana cenah durian kadu gitu bahasa Sunda nama kadu ya ge ikon di bawah di Kecamatan Ibun khususnya Desa Dukuh nya ya aya durian salajengna kopi deh ya kopi mah kalau di lingkungan kene Desa Laksana pokoknya ti Ibun ya pokoknya mah eta ge primadona kopinya kopi. Sejak tahun 1970-an, Borondong menjadi salah satu potensi dari Kecamatan Ibun yang paling banyak dikenal oleh masyarakat. Bahkan hingga diabadikan menjadi sebuah lagu oleh seorang seniman Sunda. Produk Borondong yang dikenal dari Kecamatan Ibun ada dua jenis, yaitu Borondong Kinca Cokel dan Bulat, serta Borondong Enten. Awal-awal nama hampir setiap rumah ayah gitu. Kirang langkung hampir kena genep puluhan awal-awal nama. Da kawit nama barong temung kanggo camilan sehari-hari dengan warga pribumi. Mung kembali ngedan seiring berjalannya waktu menten nya pensiran minatnya di pasti dibikin ekonomi masyarakat. Kalau dari produksi Bu jadi hambatannya sekarang teh generasi muda sudah banyak yang tidak mau lagi ikut di produksi itu. Jadi sebagian besar generasi muda teh memilih ke kota. Namanya udah dijalani dia. Makanan ringan mohon Borondong, ranginang, teng-teng, opak. Harga jual Bu sabaraha? Anu ageng nu isi 2 25.000, anu 15.000, anu 7.500. Di mana disebut? Iya 25, iya 15, iya 15, iya 15-an, iya 7.500. Pami nu dikat ieu 35 saha. Alat yang digunakan untuk membuat Borondong terdiri dari cetakan batok kelapa dan atau mangkok keramik, serta bilah kayu untuk memadatkan dan mencongkel Borondong. Sedangkan bahannya yaitu gabah beras ketan putih dan gula merah yang diolah dengan kayu bakar. Tahap pertama membuat Borondong Kinca adalah menyangrai gabah ketan di atas tungku dengan menggunakan gentong dan sapu pare. Gabah ketan yang telah mekar dan berwarna putih kemudian diayak untuk memisahkan isi dari kulitnya. Di tempat lain, gula merah dilumerkan hingga menjadi kinca. Setelah gula merah dicairkan hingga menjadi kinca, barulah cairan kinca ditaburkan di atas paf-paf beras, lalu diuleni hingga tercampur dengan rata.
Proses pencampuran memakan waktu cukup lama karena memang dibutuhkan adonan yang benar-benar merata untuk dijadikan borondong. Setelah adonan borondong siap, proses selanjutnya adalah tahap pencetakan. Untuk mencetak borondong, diperlukan mangkok-mangkok porselen kecil dan bilah kayu untuk mencongkel. Adonan dimasukkan ke dalam mangkok, kemudian ditekan-tekan supaya menjadi padat. Lalu kemudian dicongkel dari wadahnya dan siap untuk dijemur ataupun di oven. Borondong yang telah kering setelah di oven ataupun dijemur, kemudian siap untuk dikemas. Pengemasan borondong kinca masih dilakukan secara manual, yaitu menggunakan plastik konvensional. Borondong dimasukkan satu persatu ke dalam plastik hingga mencapai takaran berat tertentu, dan kemudian diikat dengan tali rafia. Tahap awal pembuatan borondong enten sama halnya dengan borondong kinca, yaitu melalui proses penyangraian beras ketan dan pembersihan puff beras dari kulitnya dengan cara diayak. Adapun untuk membuat enten, diperlukan campuran gula merah, kelapa parut, dan tepung beras. Enten yang telah matang kemudian dicetak dengan sendok dan dilumuri puff beras ketan hingga berbentuk bulatan-bulatan kecil. Borondong enten pun jadi dan siap untuk dikemas menggunakan plastik mika. Alhamdulillah, saya mungkin ini generasi ketiga dari pengrajin borondong Maerah. Kalau Maerah sendiri, beliau dari tahun 60. Nah, dari tahun 60-an beliau sudah menjadi pengrajin borondong. Hanya saja pada awalnya borondong ini tidak untuk dikomersilkan. Borondong di sini awalnya itu hanya untuk mencukupi panganan orang-orang yang hajatan. Jadi dulu Maerah, beliau ini memulainya dengan cara maklun atau beliau ikut kerja ke Ambunit sebagai generasi yang lebih awal dari Maerah. Nah, kemudian dari Ambunitah beliau belajar membuat borondong. Kemudian dalam perkembangannya borondong ini menjadi komersikan atau menjadi kegiatan sehari-hari kami di sini, karena alhamdulillah ternyata banyak dikenal. Mungkin salah satunya Bapak mungkin lebih tahu dengan adanya lagu Borondong Garing Bapak, tahun 70-an kalau tidak salah atau tahun 60-an. Sehingga borondong ini menjadi ikon, hanya saja terkenalnya dari Majalaya. Padahal Majalaya itu hanya Majalaya itu adalah tempat penjualannya. Sebetulnya borondong ini asli dari sini, dari Kecamatan Ibun. Saya sendiri ini meneruskan Maerah dari tahun 2014 setelah beliau meninggal, dan dari tahun 2014 itu saya sering mengikuti event-event di kabupaten, pameran-pameran. Sehingga alhamdulillah mungkin dari hasil pameran itu yang diprakarsai oleh pemerintahan setempat, alhamdulillah menjadikan mungkin borondong lebih dikenal. Sehingga walaupun kami ada di desa, ternyata alhamdulillah banyak pembeli yang datang langsung ke sini, sehingga meningkatkan omset kami. Kalau kami pribadi di sini saya area pemasarannya saya hanya ke modern market dan mungkin 1-2 dari dari bandar makanan gitu. Kebanyakan saya jual langsung di tempat. Nah, untuk kapasitas produksi karena masih menggunakan tradisional ini belum banyak, baru sekitar 30-50 kilo ketan satu hari. Kemudian membutuhkan gula merah sekitar 20-25 kilo gula merah. Nah, dan alhamdulillah omset mungkin kalau dihitung 1 bulan itu sekitar 10 juta kotor ya Pak. Belum untuk bahan, belum untuk bayar karyawan. Karena proses borondong ini lumayan panjang prosesnya, tidak seperti yang lain. Dari mulai nyangrai, kemudian
ngayak, kemudian milih, kemudian cetak, kemudian bungkus gitu. Nah, ya mudah-mudahan dengan adanya dorongan dari pemerintahan provinsi ini, saya berharap lebih meningkatkan lagi kinerja kami, juga bisa menambah lagi terhadap pendapatan atau omset penjualan kami. Dan alhamdulillah di sini para pengrajin borondong di sini punya area masing-masing. Di antaranya ada yang ke Lobi Panjang, itu sudah ada ke Ciparai, sudah ada ke Cililin, sudah ada dan jaringan pemasarannya. Kalau saya pribadi di sini karena mungkin datangnya terakhir 2014, ya saya lebih mencari ceruk pasar yang lainnya. Tapi alhamdulillah selama ini masih berjalan dengan baik. Kendalanya satu memang bahan baku ya Bu, karena borondong ini susah-susah gampang. Borondong ini tidak bisa jalan atau tidak bisa diproduksi ketika bahan bakunya campur. Misalkan ketan bercampur beras, walaupun itu tidak disengaja. Misalkan di kami di sini banyak kan melihat pesawahan. Sawah itu kan satu musim ditanam padi, satu musim ditanam ketan. Ternyata setelah ditanam padi itu dia bercampur, akhirnya nyampur ke ketan, sehingga untuk kualitas borondong kurang bagus. Nah, untuk mengantisipasinya kami bekerja sama dengan kelompok petani di daerah Subang dan sudah bermitra sudah sekian lama, difasilitasi oleh para bandar di sini untuk mendatangkan ketan dari Subang. Dan alhamdulillah sampai saat ini masih bagus kualitasnya, mereka mempertahankan kualitas ketan. Juga untuk bahan baku gula merah juga, ini kan tidak memakai gula aren karena gula aren itu terlalu bagus, susah untuk dibuatnya. Wangi, memang wangi, tapi untuk dicetaknya harus cepat gitu. Kami memakai gula Jawa, gula kelapa, dan itu pun dengan kadar kekerasan tertentu gitu. Jadi harus pandai-pandai untuk memilih bahan bakunya juga. Uniknya lagi, untuk peralatan itu gerabah kan di sini tidak ada pengrajin tanah liat. Jadi kami datangkan dari Malangbong juga, mungkin dari Purwakarta, tapi itu sudah ada pemasoknya. Jadi kami pengrajin tidak kesulitan, tidak harus langsung ke sana. Untuk pengemasan, ya karena tadi pangsa pasarnya saya masyarakat sekitar sini Bu ya. Jadi kalau masyarakat sini kan yang penting banyak lah gitu. Mereka tidak peduli dengan kemasan, akhirnya kami pun menyesuaikan. Akhirnya kami pakai kemasan pasrah apa adanya. Thank you.